It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurlaili Zaini dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai proses gametogenesis, di mana proses gametogenesis itu ada dua proses, yang diantaranya ada proses spermatogenesis dan juga oogenesis. Sebelum membahas mengenai spermatogenesis dan juga oogenesis, alangkah baiknya saya memberitahu mengenai arti dari gametogenesis itu. Gametogenesis adalah proses diploid dan juga haploid yang mengalami pembelahan sel dan juga diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dan juga untuk membentuk gamet haploid dewasa. Nah, selanjutnya saya akan mengkupas mengenai spermatogenesis dan yang kedua nanti akan saya bahas mengenai oogenesis beserta prosesnya dari masing-masing spermatogenesis dan juga oogenesis tersebut. Oke, jadi spermatogenesis itu merupakan suatu proses gametogenesis pada pria yang terjadi melalui proses pembelahan mitosis dan juga meiosis. Pada spermatogenesis itu sperma merupakan salah satu hal terpenting yang dimiliki seorang pria. Melalui sperma, seorang wanita dapat mengalami kehamilan dan juga akan mendapatkan keturunan. Setidaknya ada sekitar 20 juta mililiter yang dihasilkan pria setiap terjadi masa ejakulasi. Sperma terbentuk di dalam testis dan akan disimpan di penyimpanan sementara yang terletak pada bagian vas deferens. Dalam proses ini, sel induk sperma akan memperbanyak diri melalui proses mitosis dan juga meiosis. Setidaknya 100 juta sperma diproduksi di dalam testis setiap harinya, dengan ukuran panjangnya sekitar 0,05 mm, di mana proses perkembangan sperma hingga dapat membuahi sel telur membutuhkan waktu sekitar 70 hari, di mana semua tahapan spermatogenesis terjadi di dalam testis dan juga proses ini akan terjadi secara terus-menerus selama seorang pria hidup, di mana spermatogenesis ini akan menghasilkan satu spermatosit, yaitu sel sperma tahap awal yang nantinya akan membelah kembali dan akan menghasilkan 4 sperma yang memiliki ukuran lebih kecil. Tahapan dalam pembuatan sel sperma atau spermatogenesis yaitu pada tahap pertama, spermatogonia diploid terletak di bagian tubulus seminiferus yang akan mencakup 2 kali jumlah total kromosom. Lalu selanjutnya replikasi secara mitosis akan terjadi sebelum metode meiosis 1 untuk membuat 46 pasang kromatid saudara. Jadi tahap kedua dalam spermatogenesis ini akan memungkinkan kromatid untuk melakukan pertukaran informasi genetik melalui proses sinapsis, di mana biasanya proses ini dilakukan sebelum membelah menjadi spermatosit haploid yang melalui proses meiosis. Lalu ada tahap ketiga spermatogenesis, di mana dalam proses pembelahan ini 2 sel anak baru selanjutnya akan membelah menjadi 4 spermatid. Sel tersebut akan memiliki kromosom unik yang jumlahnya kira-kira sekitar setengah dari spermatogonium aslinya. Lalu tahap yang terakhir dalam spermatogenesis, pada tahap ini sel ini akan bergerak dari lumen testis ke bagian epididymis, di mana proses spermatogenesis ini ditandai dengan sel yang sudah dewasa dan akan berkembang menjadi 4 sel sperma dengan pertumbuhan mikrotubulus pada sentriol untuk mengembangkan aksonema. Sentriol yang tersisa akan memanjang dan berkembang menjadi ekosperma. Disinilah sel-sel tersebut kemudian akan diubah menjadi sel sperma melalui proses spermatogenesis yang merupakan fase terakhir dalam spermatogenesis ini. Jadi itu yang terkait dengan fase spermatogenesis ini berbeda dari proses yang akan berkaitan dengan infertilitas pada pria. Proses ini dimulai selama masa pubertas dan yang saya jelas seperti yang saya jelaskan di awal, ia akan berakhir hanya ketika individu itu sudah meninggal. Proses lengkap spermatogenesis pada pria dilakukan oleh adanya tindakan sel Leydig, hipotalamus dan juga kelenjar pituitari. Adapun sperma diproduksi di dalam tubuh pria, terdapat sistem tabung kecil pada testis yang disebut dengan tubulus seminiferus, di mana tabung ini memiliki peran dalam menampung sel germinal yang disebabkan oleh hormon.
termasuk testosteron atau hormon seks pada pria. Sel germinal ini kemudian akan membelah dan berubah hingga menyerupai berudu dengan kepala serta ekor pendek. Ekor pendek sperma itu akan mendorong ke dalam tabung di belakang bagian testis yang disebut dengan epididymis. Selama sekitar 5 minggu, sperma ini akan melakukan perjalanan melalui epididymis untuk menyelesaikan proses perkembangannya. Begitu keluar dari epididymis, sperma ini akan bergerak ke bagian vas deferens. Ketika seorang pria dirangsang untuk aktivitas seksualnya, sperma itu akan dicampur dengan cairan mani atau cairan keputihan yang diproduksi oleh vesikula seminalis dan juga kelenjar prostat. Sebagai hasil dari rangsangan, air mani yang mengandung hingga sekitar 500 juta sperma akan didorong keluar dari penis melalui uretra. Itu yang kedua, pada proses gametogenesis itu ada yang namanya oogenesis. Nah, apa sih oogenesis ini? Oogenesis itu adalah suatu proses gametogenesis dalam pembentukan sel telur pada betina atau pada wanita. Kalau tadi spermatogenesis terjadi pada pria, sedangkan oogenesis ini terjadi pada wanita. Proses oogenesis ini sudah dialami wanita sejak dalam kandungan. Namun, proses ini akan berhenti pada masa anak-anak dan akan kembali berlanjut saat seorang wanita itu akan mengalami masa pubertas, di mana hal ini tentunya ditandai dengan munculnya menstruasi. Proses oogenesis itu tidak berlangsung dengan lama. Ketika seorang wanita mengalami masa pubertas, ada sekitar 1 juta sel telur yang akan dihasilkan nantinya. Namun seiring dengan bertambahnya usia seorang wanita, jumlah dan juga kualitas sel telur ini juga akan menghasilkan dan akan terus menurun dengan berkembangnya usia. Proses oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan juga meiosis. Mitosis itu adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 gamet identik atau sama, sedangkan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet, di mana masing-masing gamet sendiri memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Sel induk telur atau oogenium ini kemudian akan matang dan akan bermitosis dan selanjutnya akan berubah menjadi oosit primer. Oosit primer ini akan membelah secara meiosis tetapi hanya sampai fase profase. Fase profase itu adalah tahap pertama dalam mitosis. Pembelahan meiosis berhenti hingga bayi perempuan itu dilahirkan. Selanjutnya oosit sekunder dan juga badan kutub primer akan mengalami pembelahan meiosis kedua. Pada tahap ini, oosit sekunder akan membelah menjadi 2 sel, yaitu sel berukuran normal yang disebut dengan ootit dan juga satu sel berukuran lebih kecil yang disebut dengan badan kutub sekunder tadi, di mana badan kutub primer yang dihasilkan akan bergabung dengan 2 badan kutub sekunder. Setelah menghasilkan 3 badan kutub sekunder, kemudian itu ootit akan mengalami perkembangan lebih lanjut sehingga menjadi ovum yang matang. Sementara ketiga badan kutub sekunder itu akan mengalami degenerasi atau kehancuran, di mana proses oogenesis itu tentunya tidak luput dari peran beberapa hormon, yang diantaranya itu ada hormon gonadotropin releasing hormone atau GnRH, yaitu hormon yang berperan dalam stimulus hipofisis dalam mensekresikan hormon FSH dan juga LH. GnRH ini dihasilkan dengan adanya aktivitas hipotalamus, hipofisis, ovarium yang wanita itu sedang mengalami masa siklus menstruasi. Yang kedua, luteinizing hormone atau LH, yaitu hormon yang merangsang korpus luteum untuk menghasilkan hormon progesteron dan akan merangsang terjadinya ovulasi. Yang ketiga itu ada hormon follicle stimulating hormone atau FSH yang berperan dalam merangsang ovulasi dan akan memicu folikel dalam membentuk estrogen serta akan memacu perkembangan folikel. Nah, itu tadi dia pada masa gametogenesis, oogenesis. Ada dia spermatogenesis. Adapun perbedaan spermatogenesis dan juga oogenesis adalah yang pertama, pembelahan meosisnya pada proses spermatogenesis terjadi secara simetris atau ukurannya sama, sedangkan pada proses oogenesis terjadi secara asimetris atau ukurannya berbeda-beda. Untuk yang selanjutnya, perbedaan antara spermatogenesis dan juga oogenesis. Spermatogenesis itu dimulai pada masa pria dalam masa pubertas, sedangkan kalau pada masa oogenesis dimulai dari sebelum kelahiran pada tahap perkembangan embrio. Spermatogenesis, perbedaan yang selanjutnya itu spermatogenesis adalah produksi sel sperma laki-laki dan sedangkan oogenesis itu adalah produksi ovum wanita.
Untuk tahap pertumbuhan, perbedaan antara spermatogenesis dan juga oogenesis. Kalau pada spermatogenesis, tahap pertumbuhannya pendek tetapi sering terjadi. Sementara untuk oogenesis memiliki tahap yang panjang. Nah, selanjutnya itu ada transport gamet. Spermatozoa dan juga sel telur mamalia akan mengalami beberapa perubahan maturasi sebagai adanya persiapan dalam fertilisasi, di mana sel sperma dan juga sel telur mempunyai selang waktu hidup yang relatif pendek, yaitu sekitar 20-48 jam. Terjadinya fertilisasi itu bergantung terutama pada transport dari gamet di dalam saluran reproduksi betina. Transport gamet di dalam saluran reproduksi betina merupakan adanya kerja dari kontraksi saluran tersebut yang diatur oleh sistem saraf pusat, refleks, dan juga aktivitas hormonal. Substansi farmakologik aktif dalam semen rangsangan dan akan mengendalikan kontraksi saluran reproduksi betina. Silia dari oviduk, sekresinya cervix uterotubal junction dan juga ampuriistimus junction sendiri memegang peran yang belum jelas. Nah, selain transport gamet, ada juga namanya transport spermatozoa. Setiap spesies hewan berbeda tempat deposit semen di dalam saluran reproduksinya. Betina pada reproduksi betina pada waktu kopulasi. Contohnya itu pada sapi dan domba, karena volume semen yang kecil maka didepositkan di ujung kranial dan juga vagina, dan sebagian itu terdapat di serviks. Pada kuda dan babi yang besar volumenya didepositkan melalui kanalis cervicalis yang relokasi ke dalam uterus. Sel spermatozoa dalam transportnya terbilang unik karena ditransport melalui beberapa cairan yang berbeda fisiologi dan juga biokimianya. Misalnya itu pada cairan testis, cairan epididymis, seminal plasma, cairan vagina, mukus serviks, cairan uterus, cairan oviduk, dan juga cairan peritoneal. Faktor fisiokemikal dan juga imunologi dalam vagina dan juga serviks pada waktu inseminasi memegang peran penting dalam daya kehidupan spermatozoa dan juga transport ke uterus dan oviduk. Sekresi vagina itu menyebabkan spermatozoa tidak bergerak selama 1 hingga 2 jam setelah masa inseminasi. Plasma seminal memainkan peran penting dalam adanya transport dan juga fisiologis spermatozoa. Ada 3 tahap dalam transport spermatozoa di dalam saluran reproduksi betina, yaitu transport sperma secara cepat, kolonis, dan juga lambat. Nah, jadi itu transport cepat itu dilakukan secara inseminasi. Sel spermatozoa itu akan menembus jonjotan lendir pada bagian serviks yang kemudian akan cepat ditransfer melalui serviks dengan adanya bantuan oleh motilitas spermatozoa. Dengan demikian, peningkatan aktivitas kontraksi dan juga miometrium dan mesalopnik selama peningkatan aktivitas kontraksi mesaloponik selama koitus. Beberapa spermatozoa segera mencapai ostium cervix 1,5 sampai 3 menit setelah masa inseminasi. Jadi beberapa spermatozoa itu dapat mencapai tempat pembuahan secara cepat. Diketahui bahwa pembuahan terjadi hanya bila sejumlah tertentu spermatozoa sampai pada tempat pembuahan. Transport spermatozoa juga dilakukan secara berkoloni. Sejumlah kumpulan spermatozoa akan terjebak dalam lipatan mukosa yang begitu kompleks, kripta cervix. Nah, proses ini akan didorong oleh kripta cervix di mana reservoir tersebut dibentuk. Walaupun beberapa sel leukosit diproduksi pada serviks, tetapi masih lebih sedikit daripada yang terdapat pada vagina dan juga uterus. Untuk pelepasan dari sel spermatozoa sendiri yang terjadi secara berkoloni ini penting bagi proses fertilisasi. Timbunan sel spermatozoa itu paling banyak terdapat pada oviduk. Spermatozoa akan meninggalkan serviks melalui transport aktif atau motalitas.
dan transportasi melalui kontraksi serviks dan uterus. Pada spesies hewan di mana semen diejakulasi pada kormus uteri, timbunan spermatozoa itu terjadi uterotubal junction seperti pada misalnya itu pada babi atau pada kelenjar uterus seperti pada anjing. Pada beberapa spesies hewan, transportasi spermatozoa itu dipengaruhi oleh prostaglandin yang terdapat di dalam semen. Nah, di gametogenesis itu juga mempunyai kelainan. Jadi proses gametogenesis baik oogenesis maupun spermatogenesis memiliki alur masing-masing. Jika terdapat gangguan pada tahapan-tahapan tersebut, maka dapat menyebabkan yang namanya abnormalitas sel kelamin seseorang. Ada beberapa hal yang dapat terjadi pada sel gamet akibat adanya kelainan pada gametogenesis. Yang pertama itu ada kelainan morfologi. Nah, kelainan morfologi pada kondisi ini memiliki arti terdapat kelainan bentuk dari sel-sel reproduksi. Bentuk spermatozoa yang abnormal misalnya begini. Sel sperma yang memiliki 2 ekor atau 2 kepala merupakan salah satu akibat kelainan gametogenesis pada pria meski dapat ditemukan pada kondisi normal. Namun jika jumlahnya sendiri melebihi 20%, maka hal itu juga dapat mempengaruhi fertilisasi atau kesuburan. Lalu pada wanita, kelainan morfologi dapat terjadi pada oosit yang mengalami kegagalan dalam berkembang dan tentunya akan menyebabkan gangguan dalam pembuahan. Nah, yang kedua itu ada kelainan kromosom. Kelainan kromosom itu terjadi saat meiosis berlangsung, tepatnya saat distribusi materi kromosom antara gamet. Kelainan kromosom itu terbagi dalam 2 bentuk, yaitu kelainan pada kromosom autosom dan juga kelainan pada kromosom seks. Nah, kelainan yang pada kromosom autosom itu, hal itu disebabkan karena adanya kekurangan kromosom menjadi 45. Hal itu disebut dengan monosomi umumnya. Dan juga karena kelebihan kromosom menjadi 47 atau disebut dengan trisomi. Dari jumlah normalnya itu 46 kromosom yang merupakan paduan 23 pasang gen. Sedangkan kelainan pada kromosom seks itu terjadi ketika adanya sel-sel yang tidak mendapatkan kromosom seks. Sementara yang lainnya itu memiliki 2 kromosom seks pada saat pembelahan. Adanya kelainan gametogenesis ini menjadi salah satu penyebab gangguan dalam proses pembuahan. Serta untuk pertumbuhan janin apabila terjadi pembuahan, kelainan gametogenesis ini juga termasuk salah satu penyebab utama dalam keguguran dan juga gangguan kesuburan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai gametogenesis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.